Illa anna sifatal hajariyah. Akan tapi sifat batu. Lamma ardat lil jismi. Sara jismul hajar ghairu qabil. Tapi batu yang terhalang dari athar, dari sesuatu yang lain, maka batu akhirnya tidak menerima pengaruh dari yang lain. Wa kadzalikal qalbu. Begitu pula hati, min sya'nihi ayat asar min an mutala'ati dalail wal ayati wal ibar. Begitu pula hati, sebenarnya aslinya hati itu terpengaruh dengan adanya membaca dalil, menganalisa dalil, ayat-ayat, ibrah-ibrah, contoh-contoh. Iya ya, umat itu disiksa oleh Allah karena melawan nabinya, kaum Samud, kaum Ad, Nabi Nuh, kaumnya Namrud, semua itu akhirnya disiksa oleh Allah. Namanya apa? Ibrah. Lah, sesuatu hati nggak bisa ibrah itu ya, berarti kan keterlaluan hati itu. Di mata dia melihat kehebatan, luar biasa mujizat Nabi Musa. Kok masih nggak percaya, masih ngeyel. Potongan saya takof apa yang ngeyel aja. Wa ta'athuruhu ibaratun an tarkit tamarrudi wal utuw wal istikbar. Hati terpengaruh oleh ayat, oleh dalil, oleh ibrah. Apa? Yaitu hati tidak lari, tidak kurang ajar, tidak sombong. Wa idhar ta'ah, melahirkan ketaatan, wal khudu' lillah, takut kepada Allah, wal khaufu min Allah, sama, takut kepada Allah. فإذا عرض القلب عارض أخرجه عن هذه الصفة صار في عين عدم التأثر شبيها بالحجر. Maka ketika hati itu tidak terpengaruh oleh sesuatu yang lain, maka hati seperti batu. Fayuqal qasal qalbu wa ghalid. Hati dia tuh akas, keras, sombong, atos. Walidzalika ta'ala wasfal mu'minin biriqah. Sebaliknya sifat orang mukmin adalah apa? Riqqah, lembut, halus orang mukmin. Gimana? Kitabam mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Quran adalah kitab yang mutasyabih, yang oleh orang mukmin, orang yang taat kepada Allah, bisa menjadikan kulitnya merinding. Baca Quran itu orang mukmin bisa hatinya merinding. Kalau kamu malah angob, malah orang baca Quran malah merinding, malah apa? Ya kalau di Qurannya katanya orang mukmin itu kalau menjaga Quran apa? Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Merinding, ketakutan, rasa takut, terpengaruh dengan bacaan Quran. Kulitnya orang-orang yang takut kepada Allah. Tapi kalau kamu dengan baca Quran malah angob. Kalau ngantuk mending angob. Wow. Nguap. Atosnya hati, keras hati seperti batu. Bahkan lebih daripada batu. Betul batu atos. Tapi kadang-kadang batu bisa mengeluarkan air. Jadi bengawan, bisa mengeluarkan sumber, bisa turun dari atas karena takut pada Allah. Al-mas'alatu tsaniyatu qala al-Qaffalu, berkata Imam Qaffal, yajuzu ayyakul mukhatabun wa qulubukum ahlul kitabil ladzina kanu fi zaman Muhammad. Yang diajak ngomong, mukhatab, kemudian hatimu keras, itu boleh mungkin saja Yahudi yang hidup bersama Nabi Muhammad. Yang di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Ai ishtaddat qulubukum. Keraslah hati kamu, wa qasat wa salabat. Keras hatimu, qulubukum min ba'dil bayinat, setelah beberapa penjelasan allati ja'at awailukum
yang telah menimpa pada nenek moyangmu. Wal umur allati jat alaihim, dan sesuatu yang menimpa nenek moyangmu. Wal iqab, dan siksaan. Alladzi nazala biman asra al masiyah minhum, kepada orang selalu maksiat dari mereka, dari bapak-bapakmu itu. Wal ayat allati ja'ahum biha anbiya'uhum, dan ayat-ayat yang didatangkan oleh para nabi-nabi mereka, yang mereka masih melawan, masih enggak beriman. Artinya qulubukum lagi menceritai hatinya siapa? Hatinya siapa? Nenek moyangnya, bukan hatinya Yahudi yang ada di Madinah, bukan. Wal mawathiq allati yakhuduha ala anfusihim, janji-janji yang mereka ambil, mereka berjanji untuk dirinya. Wa ala kullin man dar bit Taurah mimman siwahum, dan dia di antara mereka orang yang sangat dekat dengan kitab Taurat daripada lainnya. Fa akhbaru bidzalik an tughyanihim wa jafaihim ma indahum min al-ilmi bi ayatillah allati talinu 'inda al-qulub. Maka Allah atau Nabi Muhammad atau Nabi Allah menceritakan kepada mereka bagaimana nenek moyang mereka itu tughyan, jafa, kering kerontang hatinya. Kering, sombong. Ma indahum min ilmi, padahal mereka tahu bi ayatillah, dan ayat Allah. Allati talidu 'inda al-qulub, yang bisa melemahkan hati siapa saja. Karena melihat ayat Allah dengan mata telanjang, dengan mata menyaksikan betul. Orang mati dipukul dengan salah satu bagian dari daging sapi hidup lagi. Itu masih enggak beriman, ya Allah. Jadi setelah melihat mukjizat Nabi Musa yang luar biasa itu, tetap qasat qulub orang Yahudi itu. Ada santri takofal masih kayak gitu, namanya qasat qulub Bani Israel. Ada nggak kok? Dikandani, dinasihati, tetap aja ngeyel. Namanya Bani Israel. Wahada aula, ini tafsir ini lebih utama daripada qulubukum tuh hatinya yang ada di Madinah. Kalau anak Muqaffal hatinya siapa? Nenek moyang. Walaupun bahasanya kum, hati kamu, tapi maksudnya nenek moyangmu. Tsumma qasat qulubukum khitabun musyafahah fahamluhu 'ala al-hadirin aula. Ada lagi yang berkata, enggak, qulubukum itu omong-omongan, apa namanya? Musyafahah, apa namanya? Dialog. Nah, berarti kalau dialog yang paling benar adalah tsumma qasat qulubukum, maka keraslah hatinya kamu sekalian Yahudi yang ada di Madinah, bukan Yahudi nenek moyang, bukan. Wa yahtamal aidan ayakul murad ulaika yahud alladzina fi zaman Musa alaihi salam khususan. Dan boleh juga yang dimaksud qulubukum khusus Yahudi zaman Nabi Musa. Bukan Yahudi zaman Nabi Isa, bukan Yahudi zaman Nabi Zakaria, bukan. Wa yajuzu ayyurida min qablihim wa min salafim. Dan boleh saja yang sebelumnya atau yang sesudah. Pokoknya watak orang Yahudi ya qasat qulub hukum udah. Mau sebelum Musa, juga Musa. Sekarang juga. Iya. Tapi Mahkamah Internasional jadi lawan. Mahkamah Internasional yang dipelopori diusulkan oleh negara Afrika Selatan agar sidang tentang kekejamannya Israel, sidang Mahkamah Internasional mengutuk tindakan Yahudi di Gaza. Melawan. Gak menerima hukuman itu. Coba Yahudi. Karena dia pegang senjata. Pabrik senjata yang bikin Yahudi. Bank. International World Bank, IMF. Yang pegang siapa? Uang di dunia yang pegang siapa? Yahudi. Nggak berani. Walaupun mereka melawan, nggak berani ditindak apa-apa. Coba kalau yang lawan Saddam Hussein langsung dibom. Yang lawan negara Arab, Saddam Hussein, langsung datang 600.000 tentara Amerika. Nyerang apa? Nyerang Irak. Coba kalau Israel berbuat apa aja. Itu Mahkamah Internasional. Yang menghukumi presiden mana? Yugoslavia.
Slobodan. Tuh Slobodan. Menghakimi Hitler hakimi juga. Makanya nasional. Dia salah. Nah, ini mau dihukum di mahkamah. Salah ditolak. Diterima oleh Israel. Kami benar, kami tidak salah. Makanya orang udah harus pinter. Kalau pinter bisa ngelawan siapa saja. Yang bikin senjata, pabrik senjata itu Yahudi. Di Pentagon namanya. Di Pentagon. Yang pegang uang, bank Swiss, bank di Eropa. Orang Yahudi. Makanya harus kaya kalau menang. Kalau melarat nggak akan kaya, nggak akan menang kalau melarat. Kelihatan melarat gitu, nggak akan menang melarat gitu. Ya zaman sekarang seperti itu. Kalau zaman Nabi melarat atau miskin tetap menang. Al-mas'alatu tsalitsatu qalu ta'ala min ba'di dzalik tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Setelah itu apa? Itu apa? Setelah apa? Yuhtawal ayyakul murad min ba'di ma adharahu Allah min ihya'i dzalikal qatil 'inda darbi ba'dil baqaratil madbuhah. Min ba'di dzalik atau artinya setelah mereka melihat bagaimana Allah menghidupkan kembali orang yang terbunuh setelah dipukul dengan sebagian daging sapi yang disembelih. Kita tahu mujizat luar biasa. Orang ada yang membunuh. Ribut siapa yang membunuh. Saling fitnah. Oh ini kamu, oh ini dia yang bunuh. Ribut, saling nuduh. Akhirnya Allah perintah motong sapi. Sebagian dagingnya diambil, pukulkan pada si mayit, hidup lagi. Yang bunuh saya si A si B, 2 orang. Si A si B. Mati lagi. Gitu. Setelah itu, di antara mereka, qasat qulubuhum. Ya Allah. Kayak santri, Hina ayyal qatil fa innahu ruya anna dzalikal qatila lamma ayyal qatila nasabul qatila ila kidbi. Di antara mereka, enggak semua. Di antara mereka orang Yahudi, setelah si qatil yang dibunuh itu menunjuk yang bunuh saya si A, si B, wah bohong nih. Yang si Ma itu katanya bohong. Yang terbunuh tadi bohong itu enggak benar itu nyebut nama ngawur itu. Wa ma tarakal inkar talabal fitnah wa sa'adahu alai jam'un. Ya Allah. Menimbulkan fitnah. Bohong itu ngomong si A si B itu. Fa indahu qala ta'ala wasifan lahum innahum ba'da dhuhuri mithl hadhihi ayati qasat qulubuhum. Kita baru hadhihi ya. Kita baru hadhihi. Hada salah. Karena percetakannya nulis siapa? Orang mana? Orang mana? Kerangkeng. Mana kerangkeng? Yang kerangkeng mana? Yang kerangkeng mana? Enggak ada ya? Sudah enggak ada gitu. Setelah yang terbunuh tadi bangun hidup menyebut nama-nama ini. Itu kan zahir ayat yang luar biasa itu. Qasat qulubum ay sarat qulubum ba'da zuhuri mithl hadhil ayati fil qaswati kal hijarah. Artinya hati mereka setelah melihat ayat yang seperti ini yang lahir yang jelas sekali. Kembali hatinya keras kal hijar seperti batu. واحتمل أن يكون قوله تعالى من بعد ذلك إشارة إلى جمع ما عدد الله سبحانه من النعم العظيمة والآيات الباهرة التي أظهرها على يد موسى. Atau min ba'd dzalik mereka setelah ini hatinya keras. Apa setelah ini tuh? Setelah melihat semua ayat itu dari awal. Itu dari wadzkur ni'matiyallah. Qul ya bani Israil dzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Dari awal ya. Nikmat ada berapa? 10. Diingatkan dengan nikmat 10, masih qasat hukum. Jadi bukan hanya masalah terjadi pembunuhan saja, bukan. Semua.
Fa inna ulaika yahud ba'da an kathurat musyahadatuhum lima laha ma khallu min inad wal i'tirad ala Musa alaihissalam. Karena orang Yahudi setelah mereka melihat musyahadah, menyaksikan dengan mata kepala, mata telanjang, banyak sekali mujizat yang dilihat dari Nabi Musa, mereka tetap inad, kurang ajar, wal i'tirad, dan berpaling ala Musa, melawan Nabi Musa. Wa dzalika bayyana fi akhbarihim fitih liman nadhara fiha. Ini semua terjadi di jurang, di lembah Teh. Mana Teh itu mana? Gurun Sinai. Sekarang masuk negara apa? Mesir. Jauh Pak. Sekarang masuk negara? Di sana gunung namanya? Hah? Gunung namanya apa? Tur. Tur adanya di Sinai. Wattini wa zaitun wa tu sinin. Amma qala ta'ala au asyaddu qaswah. Mereka hatinya seperti batu atau lebih keras daripada batu. Itu masalah, ada masalah. Al-masalatul ula kalimat au ditardid. Au kan biasanya maknanya ragu-ragu. Siapa tadi tamu? Yang jumpa saya tadi siapa ya? Si Ahmad atau Abdullah yang tadi jumpa saya di masjid, jangan lupa saya. Au itu apa maknanya? Apa ini ditardid? Apa Allah au ini ditardid? Hati mereka seperti batu atau lebih keras daripada batu. Ditardid? Enggak. Allah enggak mungkin tardid. Kalau kita tardid, tadi yang selama dengan saya di jalan sama saya, Muhammad atau Abdullah, lupa saya. Aunya ditardid, ataunya itu ditardid. Wa hiya la taliqu bi'allamil ghuyub. Lafal au yang ditardid tidak layak, tidak pantas untuk Allah yang Maha Allamil, yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Fala budda min ta'wil wa huwa wujuh. Takwilnya ada beberapa. Satu, ahaduha anna bima'na wawi. Mana wawu? Dan au asyaddu qaswa, dan lebih. Hati mereka keras seperti batu dan lebih keras. Paham ya? Paham ya? Dan sini. Seperti firman Allah, ila mi'ati alfin au yazidun. 100.000 tahun atau lebih. Bukan atau dan. Bimana wa yazidun. Maka ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa libu'latihinna au abaihin. Perempuan yang sudah balik tidak boleh mengeluarkan auratnya kecuali untuk suaminya atau bapaknya. Jangan atau, jangan dan. Perempuan yang sudah balik boleh melihatkan aurat. Siapa untuk siapa? Untuk suami dan untuk ayah. Ayah nggak apa-apa. Tapi jangan atau dan. Walaupun di sini au. Paham boten? Aunya bagaimana? Wow. Au asyaddu qaswah, seperti batu dan lebih keras daripada batu. Wal mana wa abahun. Wa qala ta'ala an ta'kulu min buyutikum ay buyuti abaikum. Kamu makan di rumahmu atau bukan dan rumahnya bapak kamu. Ya'ni wa buyuti abaikum. Wa min nadha'irihi, dan padanannya adalah qaulu ta'ala la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Siapa tahu kalau dibaca Al-Qur'an mereka bisa ingat yatadzakkar aw yakhsha, dan bukan atau, dan takut. Nabi Muhammad lagi menghadapi orang-orang besar, Abu Jahal, CS, dakwah. Datang Ibnu Ummi Maktum, orang buta, geramang-geramang. Muhammad, ya Rasulullah, saya mau alim Al-Quran, saya diajari Quran. Nabi Muhammad mukanya merengut, enggak apa? Bukan enggak gerunder, enggak senang. Enggak senang, ini enggak orang besar kok, ada orang buta, kayak apa? Menyela. Ya Muhammad mukanya merengut. Langsung ditegur oleh Allah. Dan tegurnya dibaca coba. Kalau ente ditegur oleh saya, dibaca nggak suratnya kira-kira? Ya, santri, guru di sini punya salah, saya tegur pakai surat. Dibacakan nggak suratnya? Yang enggak disimpan dong, jangan orang tahu kan ya.
Nabi Muhammad dibacakan sampai sekarang. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakur fatah. Siapa tahu Muhammad berengut, mukanya berpaling ketika kedatangan orang buta. Siapa tahu orang buta itu bisa menjadi apa? Takut pada Allah dan bisa menjadi ingat karena menghadapi orang besar. Fal mulqiyati dzikran udhran au nudhra, aunya belum waw nih, waw bukan. Wa thaniya annahu ta'ala arda ibhamahu 'ala al-'ibad faqala dzalika kama yaqul mar'u li ghairi akaltu khubzan aw tamran. Atau Allah sengaja ini menyembunyikan suatu, enggak dijelaskan, enggak dipamerkan, enggak terang-terangan. Kal hijarati aw ashaddu qaswa, sama dengan ayo saya yang tahu, tadi saya makan apa? Nasi atau korma, ayo. Gitu. Seperti gitu. Atau benar tapi untuk menyembunyikan. Saya makan nasi, ayo tebak. Tadi saya, sate apa soto tadi saya makan. Fasalituha, bukan mana? Ya, kama yaqulul ma'rul ghairi. Seperti ada orang berkata kepada yang lainnya, pada temannya, akal tuhwizan au tamron, saya makan roti atau korma. Wa huwa la yashukku annahu akala hadauma, dia tidak syak, tidak ragu-ragu makan salah satunya, saya makan roti, saya makan masa ragu-ragu. Idza arada alla yubayyinahu lis-sahibihi, karena dia tidak ingin menjelaskan apa yang dia makan kepada temannya.